Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dear Watch. Video kali ini masih kita akan bahas satu binatang yang sangat unik dan cantik, yaitu ladybug, dan cara mereka mendapatkan makanan. Pada video sebelumnya yang membahas tentang kehidupan ladybug ini, telah kita bahas mengenai ciri-ciri morfologi dari ladybug. Dalam video tersebut telah dibahas mengenai hal-hal yang menarik tentang ladybug atau kumbang koksi, mulai dari proses perkawinan, proses metamorfose, dan hal-hal atau fakta yang menarik tentang kehidupan ladybug. Dan juga dibahas mengenai peran ladybug yang sangat penting dalam dunia pertanian dan perkebunan. Nah guys, jangan lupa tonton video tersebut ya dalam channel ini. Dalam video kali ini khusus kita akan membahas tentang ladybug atau kumbang koksi ini dalam mencari makanan. Ladybug atau kumbang koksi jenis ini banyak ditemukan di pepohonan, di semak-semak, dan ladang kita. Hal ini disebabkan karena kebanyakan spesies dari ladybug ini adalah karnivora atau pemakan hama-hama tanaman seperti kutu daun dan serangga-serangga kecil yang banyak menjadi hama bagi tanaman-tanaman kita. Jadi, keberadaan ladybug jenis ini adalah sangat menguntungkan dalam dunia pertanian maupun perkebunan. Ladybug atau kumbang koksi ini berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telurnya menetas, maka akan keluar larva yang segera memakan makanan yang sama dengan yang dimakan oleh ladybug dewasa, yaitu dari golongan serangga dan kutu daun. Kutu daun adalah spesies serangga kecil pemakan getah tanaman. Kutu daun hidup secara berkelompok, bisa berwarna hitam, coklat, hijau. Kutu daun berukuran sangat kecil, panjangnya antara 1 mm sampai 2 mm saja. Kutu daun memiliki peran ganda, yaitu sebagai hama tanaman dan juga sebagai perantara virus tanaman. Nah guys, mari kita pelajari sedikit mengenai kutu daun. Kutu daun ini adalah salah satu serangga hama yang paling merusak pada tanaman yang dibudidayakan. Kutu ini merusak tanaman dengan cara menghisap getah dari tanaman yang menyebabkan daun menjadi menguning dan terdistorsi. Pertumbuhannya pun menjadi terhambat. Dia bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Dan kutu daun ini dia memakan berbagai macam tanaman yang ada dalam kebun-kebun kita. Pada saat kutu daun ini makan, mereka mengeluarkan zat lengket yang disebut melon, yang dengan cepat menyebabkan pertumbuhan jamur jelaga hitam dengan sangat pesat pada tanaman-tanaman kita. Dan mereka juga menyebarkan virus yang diantaranya sampai pada tingkat paling parah menyebabkan tanaman-tanaman kita gagal tumbuh. Ada satu fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata kutu daun ini bersimbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan dengan keberadaan semut. Semut memakan melon yang dihasilkan oleh kutu daun, sehingga semut-semut ini akan melindungi kutu-kutu daun dari berbagai macam predator alami yang akan menyerang dan memakan kutu daun. Sementara untuk penanganan kutu daun ini yang sering dilakukan manusia adalah dengan menyemprotkan pestisida. Padahal fakta yang sesungguhnya adalah bahwa pestisida ini lebih mungkin untuk membunuh atau memusnahkan serangga predator-predator alami dari kutu daun, seperti salah satunya adalah ladybug. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah atau populasi dari kutu daun setelah disemprot dengan pestisida. Beberapa saat setelah penyemprotan,
yang menyebabkan kematian kutu daun dan juga predator-predator alaminya. Tapi setelah beberapa saat setelah penyemprotan, maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan akan penyerangan atau populasi dari kutu daun yang ada di tanaman-tanaman kita. Nah guys, berdasarkan hal ini, perlu dicarikan cara untuk mengontrol keberadaan kutu daun ini dengan cara alami, yaitu dengan menghadirkan predator-predator alami dari kutu daun. Dan salah satu fungsi dari keberadaan dari ladybug atau kumbang koksi ini adalah sebagai musuh alami dari kutu daun. Nah guys, sekarang sudah tahu kan bahwa keberadaan dari ladybug atau kumbang koksi ini adalah sangat penting dalam dunia pertanian karena keberadaannya adalah sebagai musuh alami dari hama serangga atau kutu daun yang banyak menyerang dan merugikan pertanian. Mari kita pelajari bagaimana cara kumbang koksi atau ladybug ini dia memakan kutu daun. Serangga kutu daun, dia biasa berada di pucuk-pucuk daun dan mulai merusak tanaman dari pucuknya. Sedangkan ladybug ini, dia akan terus berjalan, dia akan sampai ke pucuk-pucuk daun untuk berburu dari kutu daun dan memangsanya. Nah guys, mari kita ikuti bagaimana cara ladybug ini dia berburu kutu daun dan memakannya. Lihat guys, dia terus memutari pucuk-pucuk daun, berjalan ke sana kemari untuk berburu kutu daun. Ladybug ini akan terus memutari pucuk-pucuk daun sampai dia menemukan kutu daun sehingga dia mulai berhenti dan mulai memangsa kutu daun tersebut. Coba kita lihat ladybug dengan motif sayap elektranya bergaris-garis ini, di mana di depannya terdapat 2 ekor kutu daun. Mari kita ikuti bagaimana cara dia memangsa kutu daun tersebut. Pertama-tama, dia akan merayap mendekati keberadaan dari kutu daun. Begitu dia bertemu dengan kutu daun, maka dia segera menyuntikkan enzim pencerna ke tubuh kutu daun, sehingga kutu daun itu menjadi lemah dan mulailah kumbang koksi atau ladybug ini dia memakan dari kutu daun tersebut sampai habis. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa larva ladybird dia bisa memakan 25 kutu daun dalam sehari. Sementara ladybird atau kumbang koksi dewasa, dia bisa memakan sampai 50 kutu daun dalam sehari. Wow, luar biasa ya guys. Nah guys, ladybird atau ladybug atau di Indonesia sering disebut sebagai kumbang koksi adalah dari keluarga serangga berjenis Coccinellidae yang memiliki spesies sekitar 5.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Keunikan dan berbagai macam corak warnanya sering membuat kita sebagai manusia yang sering mengoleksi mereka dan sangat tertarik dengan keberadaan mereka, sehingga keberadaan kumbang koksi ini sering menginspirasi manusia untuk membuat hal-hal atau kreasi-kreasi yang bernuansa ladybug.
Oke guys, itu ya pembahasan kita mengenai ladybug, serangga yang menguntungkan bagi dunia pertanian dan perkebunan. Lain kali kita akan bahas ladybug atau kumbang koksi yang bersifat sebagai hama tanaman atau memangsa tanaman-tanaman. Tunggu ya video mengenai pembahasan tentang kumbang koksi sebagai hama tanaman. Oke guys, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini mengenai kumbang koksi. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia hewan-hewan yang ada di sekitar kehidupan manusia. Oke guys, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.